Makanya Bapak seneng kalau misalnya kayak apa, kemarin acara di UI gitu ya, ketemu dengan mahasiswa. Oh ya, seru. Seneng ya Pak ya? Meskipun pertanyaannya kadang tajam, it's okay? Oh iya, justru pertanyaan tajam itu yang bagus. Nggak masalah ya? Nggak masalah, dan bukan hanya nggak masalah, ya memang harusnya Emang harus begitu begitu. mahasiswa. Harus kritis ya. Oke, tapi yang saya tuh penasaran, Bapak ini kayaknya orangnya entah sabar, entah gimana kok kuat gitu loh Pak. Semua capres, semua pejabat publik lah. Iya, iya betul. Ya itu, aduh netizen Indonesia tuh kadang kalau udah bicara ya Pak ya. Bapak juga pasti tahu lah, kalau Bapak mention nama Bapak di Instagram, wah kalimat tuh udah macem-macem. Ya entah memang dari hatinya, atau titipan, atau ada maksud apa kita nggak pernah tahu. Ya. Tapi memang kalau Pak Anies, kalau menurut aku setiap dibully, setiap ada berita-berita miring soal beliau, senyum aja gitu kayaknya tuh Pak. Nah, how you handle this Pak? Aduh, how ya, gimana ya? Ya biasa aja. Masa sih? Sakit hati dong. Masa nggak sakit hati? Pak, Bapak jangan emosi Pak, Pak Anies aja biasa Pak. Saya ngomong sedikit aja viral tuh kemarin. Dipelintir, orang nggak ngerti maksudnya apa. Kesel Pak. Saya mah hobi saya tahu nggak Pak? Apa tuh? Blok. Bapak gitu juga nggak? Enggak tuh. Masa sih? Pak masa nggak ada sakit hati, nggak kesel gitu Pak? Kenapa? Enggak aja. Jadi kan yang misalnya nih, orang marah-marah. Ya kan dia yang punya masalah, bukan saya. Kenapa saya jadi punya masalah? Oh, nice. Dia yang marah-marah, dia yang mencaci maki, itu kan masalah dia, bukan masalah saya. Bener gak tuh? Terus Betul sih. ngomongnya tajam, ngomongnya kuat. Saya cuma kalau lihat begitu tuh, ini sedang punya masalah sama dirinya, bukan masalah sama saya. Tapi kalau ngungkapin pandangannya, kemudian saya lihat tuh yang memang, kan ketika orang ngomong itu kita bisa merasakan sesuatu yang perlu direspon, sesuatu yang kredibel, sesuatu yang bisa jadi masukan, sama sekedar orang marah-marah biarin aja. Dan apa ya, kalau saya tuh kadang-kadang mikir, ini yang pada nulisnya kasar-kasar itu, itu apa nggak malu ya nanti kalau dibaca sama anak-anaknya ya gitu. Ya, mungkin itu karena pendidikan dininya kurang, Pak. Itu mungkin. Itu pertanyaan Itulah saya. Kenapa harus pentingnya pendidikan dini? Yang suka ngomong kasar nggak malu sama anak-anaknya gitu kan ya. Nah, Bapak pernah nanya nggak? Keluarga. Ibu sakit hati nggak Bapak digituin? Anak-anakmu sakit hati nggak Bapaknya dihina-hina, dicaci-caci? Pernah nanya nggak ke mereka? Pernah. Pada awalnya mereka juga merasa nggak nyaman kan. Kan gini, yang kami alami itu, mereka juga sering di-mention. Iya, betul. Ya. Di DM, Nah, tuh. gitu kan. Mereka di awal-awalnya mereka juga merasa kayak kaget gitu. Terutama beberapa tahun yang lalu ya ketika mulai ikut pilkada. Itu wah macem-macem tuh. Tapi kemudian mereka juga udah sampai ke situasi seperti saya. Jadi kalau ada yang kayak gitu tuh ketawa aja, lucu aja. Kadang-kadang di screen capture dikirimin dan ketawaan kita sekeluarga di grup tuh. Jadi udah nggak lagi apa ya biasa aja gitu. Dan ini ya sebetulnya ya, bukan hal yang baru. Dari dulu kita kalau berada di wilayah publik itu diomongin. Dan diomonginnya macam-macam. Cuman bedanya kalau sekarang kita denger. Ya karena sekarang sosial media dan segala macam. Kalau dulu enggak. Iya. Tapi diomongin aja dari dulu. Pasti. Mau jadi zaman Bung Karno juga diomongin. Pasti Di sih. warung kopi sana sini semuanya ngerasain itu ngawur keputusan ini. Tapi kan kita nggak denger. Iya. Kalau sekarang kita denger, jadi biasain aja denger itu. Dan kalau sekarang masuk di wilayah publik, itu kupingnya harus siap ya. Iya, harus kebiasa. Nggak usah marah, udah nggak usah aja. Relax. Ya. Oke, jadi buat netizen, kalau kamu suka berkata kasar, mencaci maki, apapun dengan alasan kamu, bahkan sampai bikin akun khusus untuk nyaci-caci, ada loh, betul. banyak Pak. Pakai second account. Pakai second account isinya maki. Ingat Pak Anies bilang, yang bermasalah bukan orang yang kamu serang, tapi kamu yang punya Iya. masalah. Ini juga jadi perhatian. What's wrong with you, man? Pasti hidup kamu nggak bahagia. Pasti hidup kamu nggak bahagia. Ih, Bapak, lihat Pak Anies senyum, kamu dari tadi marah-marah. Iya. Saya jadi emosi lihat Bapak nih. Tapi ini juga perhatian nanti buat yang mau komen di tayangan ini ya. Seperti selalu diingetin di setiap tayangan kita bahwa mau komen tuh yang sopan gitu. Nggak boleh ada yang jelek-jelek. Ya kritik membangun lah gitu. Jangan saya duduk begini diprotes.
Emang kamu Oh saya baper itu. kamu juga sama. Kita harus belajar ke Pak Anies. Iya. Ya, benar Harus nih. ini ya harus. Tapi juga gini, Loh, ini ya. karena harus ngebiasain karena kalau enggak juga ya, kalau kan saya tuh kadang-kadang dengar cerita ada orang yang kasihan seseorang yang posting, kemudian habis itu dibully rame-rame, diserang rame-rame sampai akhirnya dia nggak bisa tidur, Iya, iya, sampai iya. akhirnya nggak bisa makan. Terdampak kehidupannya lah pokoknya ya. Terdampak kehidupannya. Nah, ya itu memang mengejutkan ya buat dia. Tapi menurut kita tuh yang sudah mulai sekarang ada di dunia sosial saat ini nih, ya udah harus mulai ngebiasain dengan potensi reaksi yang Betul. besar. Iya, iya. Itu ya bagian dari hidup di abad inilah. Iya. Apalagi nanti ini kan Tantangannya beda. sebagai calon pemimpin pasti orang banyak yang lebih menyerang juga gitu. Mm-mm. Jadi Bapak masih mantau Instagram sendiri, Pak? Kalau mantau enggak sih. Saya kalau pas lagi ada, itu pun jarang sekali longgar saya sampai lihat. Tapi umumnya ada tim yang ngerjain. Oke. Jadi kalau posting-posting juga saya udah nggak posting. Gue nggak sempet